Pancuran Mas. Oh iya, SD Pancuran Mas ya. Rata-rata kelas 6? Iya. Oh, rata-rata kelas 6. Ya udah. Ya, ulangi lagi ya. SD Pancuran Mas. Jos, jos, awesome. Oke, tepuk tangan. Teman-teman di sini udah pada kenal saya belum? Oh, ada yang udah, ada yang belum ya. Jadi kita pas perkenalan ini, duduknya melingkar dong, duduknya melingkar. Gak apa-apa ya, duduknya melingkar, yuk. Duduknya melingkar, melingkar ya. Agak sini dong. Nah, teman-teman, Bu Devi jelasin dulu ya praktek nyanyinya gimana untuk perkenalan ya. Ikutin Bu Devi ya. Perkenalan dimulai. Saya Devi. Saya Tita. Saya Tata. Saya Azza. Saya Mita. Saya Nisa. Saya Pila. Yeay, jadi semuanya udah bisa ya. Sekarang kan teman-teman udah pada kenal nih satu persatu ya. Nah, terus sekarang Bu Devi mau tanya sama teman-teman. Tahu nggak konseling itu apa? Konseling kelompok? Tidak Tidak tahu. tahu. Nggak tahu. Nah, jadi konseling kelompok itu kalau misalkan teman kita punya masalah, misalkan nih Mbak Dita, kan kita udah kenal Mbak Dita kan. Nah, Mbak Dita itu jelasin masalahnya apa, nanti teman-teman itu sama-sama untuk menyelesaikan masalah Mbak Dita. Terus selanjutnya gitu loh, masalahnya Mbak Tata, masalahnya siapa gitu. Jadi nanti ini dipecahkan masalahnya bareng-bareng gitu ya. Nah, jadi teman-teman, kita tuh sekarang mengenal asas-asas apa? Asas-asas konseling kelompok. Jadi itu asas-asasnya itu teman-teman, kita pertama kita harus terbuka. Misalkan kita punya masalah apa, kita tuh cerita gitu ya. Oh, kita nggak ada malu-malu atau nggak boleh bohong gitu ya. Nah, terus yang kedua, teman-teman dalam satu kelompok ini misalkan bila yang punya masalah itu teman-teman harus menjaga rahasianya gitu. Nggak boleh dalam satu kelompok ini terbeberkan gitu loh masalahnya atau aibnya atau apalah. Jadi kan satu kelompok ini harus saling menjaga gitu ya. Kan nggak mau kan aib orang lain juga tersebarkan kan gitu. Jadi harus saling menjaga gitu ya. Terus yang selanjutnya, jadi kita itu harus apa? Harus menghormati. Jadi kalau misalkan mau ngomong itu nggak rebutan. Jadi misalkan mau ngomong itu, saya Bu mau ngomong gitu. Jadi angkat tangan dulu gitu ya. Yang selanjutnya, kalau misalkan mau ke WC, itu ngomong. Ngomongnya itu di awal. Jadi kalau misalkan pas proses konseling itu nggak ada yang dihambat gitu ya. Maksudnya tuh, Bu izin ke kamar mandi lah. Pas proses konseling kan jadi kan nggak tahu pertengahannya apa, masalahnya apa gitu. Nah, terus teman-teman kan kita udah tahu nih asas-asasnya gimana. Jadi nggak boleh ada apa tadi, rahasia ke luar, harus tetap dalam satu kelompok ini ya. Oke. Terus apalagi harus ada keterbukaan, nggak boleh bohong gitu. Jadi kan masalahnya kan diselesaikan sama satu kelompok gitu. Udah? Oke, selanjutnya kita mau cerita itu tapi kita nyanyi dulu ya. Gens dulu guys, biar kita tuh nggak spontan gitu. Oke, teman-teman tahu apa kotak pos? Tahu. Dia tahu apa enggak? Oh, tahu ya. Fokus ya. Nanti takutnya kesambet gitu kan. Oke, ya fokus. Gimana kotak pos? Tangan kanan di atas, tangan kiri ditumpangkan di bawah. Ya. Nanti yang cerita yang dapat tepuk ya. Jadi gimana lagunya? Kotak pos belum diisi, mari kita isi. Mau cerita apa? Ya udah, sekarang Dek Nabila dulu ceritanya. Oh, sering dimarahin. Sama siapa? Sama kakaknya. Kenapa? Emang kakaknya sifatnya kayak gitu apa? Enggak, kadang bercanda, kadang beneran, bukan nakut-nakutin. Takutnya aku nanti dimarahin sama teman gurunya. Oh gitu. Kan gurunya kan
Oh gitu. Yaudah selanjutnya kotak pos. Sekarang dari Dik Nabila. Mbak siapa? Mbak Mita ya. Mbak Mita silahkan menceritakan. Sering dimarahin guru. Oh sering dimarahin guru karena? Kenapa? Kalau punya tugas agak telat. Oh karena tugas agak telat. Ya. Kalau menurut Dek Mita sendiri solusinya apa? Harusnya yang Dek Mita lakukan? Datang terus baru. Gitu ya bagus. Oke, jadi udah tahu ya. Selanjutnya yuk. Apa? Oke, Dek Tata. Ada mau cerita apa? Masalah tugas yang kemarin waktu pas. Pas? Oh, itu ya ujian akhir itu ya. Iya. Kenapa? Apa ngerjainnya itu kurang, terus sering dimarahin. Oh, kenapa kok dimarahin ibu? Karena belum dikerjain. Gitu ya. Jadi solusinya kalau menurut Dek Mita sendiri, Dek Tata harus gimana? Tidak mengulangi lagi. Oh ya bagus. Ya udah yuk lanjut yuk. Mbak Nisa, silakan ceritanya. Sering dimarahin itu. Oh sering dimarahin ibu karena? Itu sholat. Oh telat sholat gitu ya. Berarti harusnya Dek Nisa apa yang harusnya dilakukan? Dilakukan lagi. Harus lebih rajin lagi gitu ya. Oke. Selanjutnya kenapa? Oke, ada ya lanjut yuk. Oh karena ini udah jadi setelahnya gitu ya. Iya. Gimana? Oh sama juga. Kenapa? Oh gimana orang tua? Oh gitu, nggak pernah ngerjain tugas. Berarti solusinya harus gitu. Oh iya bagus. Mungkin kalau misalkan biar nggak bosan bareng-bareng gitu ya. Ya. Oke selanjutnya. Iya. Gimana ceritanya? Sering dimarahi kakak bangku sama ibu. Oh kompleks ya? Iya, Kenapa kak dimarahin? gangguin adik. Oh saya gangguin adik. Iya. Kenapa emang adiknya nakal apa adiknya gimana? Kan lagi nugas tiba-tiba HP-nya diambil terus diumpetin gitu, terus aku kesel terus tak marahin. Oh gitu, Bu Devi tadi juga tasnya baru nyampe sini tasnya udah diumpetin gitu ya, sama ya. Jadi rasanya agak kesel. Oh sama Dek Tata. Iya. Oh, gitu. Oke, pintar. Jadi semua di sini udah pada tahu ya masalah teman-teman mayoritas dimarahin orang tua atau dimarahin guru ya. Kalau misalkan, jadi kan semuanya rata-rata dimarahin orang tua atau guru. Ya. Masalah siapa yang mau dituntaskan duluan? Nah, jadi teman-teman siapa yang mau masalahnya diselesaikan hari ini? Siapa? Atau teman-teman nunjuk siapa? Kita. Oh ya udah kebanyakan Azza ya. Jadi masalahnya Mbak Azza. Bisa nunjuk lagi enggak? Bisa nunjuk lagi. Kali kesempatan aja, Bu. Satu kali aja. Karena kan terhitung waktu ya. Kan bentar lagi Saya akan kelas. nunjuk dia. Karena dia paling suka sama Bu Devi. Ya udah. Gak usah senang apa gak orang bisa kok. Ya udah, kita menyelesaikan masalahnya Dek Azza dulu ya. Iya. Jadi teman-teman kan tadi kan udah tahu masalahnya Dek Azza karena dimarahin juga gitu kan. Kalau menurut teman-teman apa sih penyebabnya? Kenapa kok tadi dimarahin? Harusnya kalau misalkan Dek Azza kayak gitu, menurut teman-teman gimana? Gitu. Jadi Bu Devi menarik kesimpulan kalau misalkan teman-teman
tidak boleh ya, karena kan pasti juga adiknya maklum lah, masih kecil kan gitu. Maklum. Nah, jadi kan tadi kan teman-teman itu sudah menyimpulkan kesimpulannya. Nah, karena ini bel mau berbunyi kan, jadi kan teman-teman mau masuk kelas. Jadi sesi konseling ini kita sudahi dulu ya. Ya. Di sini siapa yang menurut teman-teman mau jadi pemimpin doa? Ya, saya. Ya, nih tunjuk nih siapa antara dua yang jadi pemimpin doa. Tata. Tata, ya udah. Silahkan Tata. Doa penutup. Doa mulai. Terima kasih ya teman-teman. Mungkin minggu depan kita konseling lagi ya. Ya. Ya, hati-hati yang masuk kelas ya. Ya. Jadi, ya.